Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para business owner, para brand owner, kemudian para calon pebisnis yang selalu setia menyimak video-video yang ada di channel ini. Semoga video-video di channel ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan akhirnya teman-teman bisa membangun bisnis toko online yang berawal dari marketplace ya, sesuai perjalanan yang saya alami. Nah, video ini akan menjawab pertanyaan dari salah satu komentator di video YouTube saya dan juga mungkin seorang subscriber saya, di mana dia menginginkan saya menjelaskan bagaimana cara kami menentukan suatu produk itu apakah itu masuk zona merah, itu artinya sudah tidak mungkin kita mendapatkan penjualan lagi atau penjualan sedikit, atau zona biru ya. Ya, zona biru mungkin masih luas, masih belum banyak yang main sehingga penjualannya masih banyak. Nah, tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin teman-teman untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan setiap update-update terbaru dari channel ini ya. Dan tentunya saya sangat berharap like dan komen dari teman-teman, terutama seputar pertanyaan atau request materi mengenai uh, video-video mengenai materi-materi tentang marketplace ataupun uh, tentang yang lain seputar bisnis toko online ya. Semoga kalau saya menguasai, insya Allah saya akan jawab. Nah, baik teman-teman, kembali ke materi. Terima kasih buat semuanya masih menyaksikan video ini. Jangan lupa tonton sampai akhir. Saya akan bahas mengenai teorinya dahulu ya. Jadi sebenarnya ada dua cara ya, cara untuk menentukan suatu produk ini uh, menghasilkan atau tidak ya. Jadi masih masuknya merah atau masuknya biru ya. Biru masih menghasilkan, merah artinya sudah trennya sudah menurun gitu ya. Nah, ada dua cara. Cara yang pertama adalah memang kita harus tes dulu ya. Jadi nggak kebanyakan kan pengennya kalau bisa saya langsung pakai data, terus ketika data itu tepat itu saya nggak perlu tes dulu gitu ya. Jadi cara pertama adalah tes dulu ya. Jadi seperti biasa kalau di marketplace kan ya upload saja, upload ya, optimasi ya, optimasi judul, gambar, video, deskripsi, lalu iklan ya. Jadi tes dulu suatu kita dapat suatu produk nih, kemudian kita tes dulu, kita upload optimasinya yaitu judul, gambar, video, deskripsi, kemudian kita iklankan. Nah, dari sini nanti kita baru tahu kesimpulannya apakah produk ini uh, merah atau hijau, biru ya, merah atau biru ya, biru ya. Jadi uh, kita baru punya kesimpulan nih setelah menjalankan si produk ini ya. Tetapi kan ini cukup makan waktu ya, dan nggak semua orang mau melakukan hal ini terus-menerus ya. Makanya kalau di perusahaan-perusahaan terkenal kan ada lembaga riset. Nah, mereka tuh bekerja untuk mengurangi kegagalan ya. Bekerja untuk mengurangi kegagalan. Jadi kuncinya kalau yang di sini ya memang dapat produk kita tes dulu. Itu cara yang pertama. Ya, kemudian cara yang kedua adalah dia menggunakan data riset sebenarnya ya. Jadi yang kedua adalah gunakan data riset. Ya. Biasanya yang kami gunakan adalah Google Trends sebenarnya. Kalau di online ya, Google Trend, ya, Google Keyword Planner, Keyword Planner. Nah, dua ini sih sebenarnya. Kalau ini untuk mengetahui trennya, bentuknya biasanya grafik. Nah, kemudian di bagian grafik itu nanti juga ada di bawahnya kata kunci terkait ya mengenai itu. Kemudian ada ya topik-topik terkait ya itu untuk iklan di Google Display Network. Ya, jadi dua ini nanti kita bisa melihat grafiknya ya tentunya teman-teman. Ya, kita coba mulai praktek dulu. Saya coba mau share ya. Saya mau share dulu
Google Trends-nya ya. Google Trend. Google Trend Indonesia. Sebentar ya, kita masuk ke Google Trend dulu. Oke, ini sudah terbuka. Saya akan share screen dari Google Trend. Nah, ini Google Trend Indonesia, berarti dia alamatnya .co.id. Nah, di sini kita bisa mengecek apakah produk ini akan trennya lagi naik atau turun ya. Misalkan sekarang teman-teman mau jualan hand sanitizer ya. Ini pandemi udah setahun ya. Nah, ini selama setahun ya hanya naik di 15 sampai 21. Nah, sampai ke sini ya sudah biasa-biasa saja, region paling banyak mencari apa, kemudian topik terkait apa, ya banyak dan banyakan membuat, ya bukan membeli, ya. Jadi mereka cari cara buat hand sanitizer, ya. Terus kalau kita ganti misal masker kain, ya. Kemarin kan juga sempat rame ya, teman-teman yang jualan masker kain. Nah, ini trennya juga naiknya hanya di April, setelah itu ya biasa saja, walaupun masih ada sedikit, kemudian lagi-lagi daerahnya yang banyak di mana, kotanya apa, Surakarta ya, walau alam ini apakah karena memang zona merah dan sebagainya. Kemudian ini scuba mungkin bahannya dan topik-topik terkait ya, kayak gini ya. Nah, berarti ini tandanya bahwa produknya sudah nggak biru lagi, alias merah, trennya sudah menurun. Oke, kalau kita cek selama 5 tahun grafiknya, ya naiknya pas pandemi kemarin teman-teman. Ya, kalau kita lihat tren ini bisnis bakal worth it buat saya, lihatlah trennya selama 5 tahun ya. Misal saya mau bisnis karpet masjid gitu kan, kita cek trennya, oh trennya terus ada dan kemarin sempat naik ya 2019, 2020 turun. Ini prediksi saya ya karena memang kemarin PSBB, lockdown ya, lockdown dulu sehingga ke masjid, yang ke masjid kan menurun gitu ya. Terus orang ngapain beli karpet masjid kayak gitu. Ya ini menggunakan data dari Google Trends ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua nanti ada Google Keyword Planner ya, Google Keyword Planner. Google Keyword Planner tapi yang resmi ya. Maksudnya yang resmi itu apa? Maksudnya yang memang bawaan Google ya. Nah, saya buka dulu Google Keyword Planner ya. Nah, ini maaf kelewatan. Nah, nanti klik buka Keyword Planner, kita tunggu ya. Jadi nanti di Google Keyword Planner kalau kita mempunyai saldo iklan, iklan kita berjalan, kita bisa cek tuh jumlah pencariannya. Kalau ini tadi hanya grafiknya, kalau di sini sampai angkanya. Nah, ini ada kiri dan kanan, pakailah yang kiri ya, kiri dulu. Misal kita mau karpet masjid, gitu kan, lokasi Indonesia, bahasa Indonesia, kemudian klik Get Result. Nah, nanti kalau teman-teman menggunakan yang ada saldonya, akan ada grafiknya, plus angka jumlah pencariannya detail ya. Jadi di sini ada 24.000 pencarian melalui mobile dan sisanya berarti sekitar kurang dari 4.000 ya. Berarti menggunakan non mobile. Kemudian grafiknya memang sedang turun ya. Kemudian kata-kata kunci yang berkaitan dengan produk ini apa saja. Kayak gitu ya. Jadi ini bisa teman-teman gunakan. Kemudian untuk lokasi, nanti biasanya saya nggak di sini ya ngeceknya ya. Nanti di sebelah kirinya tadi, di sini karpet masjid. Lagi get started.
Nah, di sini ada angka-angka ini kisaran biaya iklan ya. Biaya iklan per hari 24.000 bisa sebulan 2,3. Tapi kita butuh lokasinya, klik location bias. Nah, ini kan ada Indonesia, teman-teman ganti menjadi top cities. Nah, ini ada paling banyak ngeklik iklan tuh Bandung, Tangerang, Malang. Paling banyaknya itu sama, tapi yang di bawah beda. Top provinsi juga ada. Ya, jadi ini datanya cukup detail. Nah, ini untuk teman-teman yang mau buka cabang offline, baiknya ya di kota-kota ini ya, prioritasnya. Baik, itu teman-teman mengenai video cara mengetahui suatu produk itu trennya masih bagus atau tidak ya, ataupun suatu bisnis bagus atau tidak itu menggunakan metode ini tadi. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa dipraktekkan, jangan lupa diamalkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.